Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiko Turyani, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan membahas tentang materi grup siklik, meliputi definisi dan teorema 1 yang merupakan bahan ajar mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyu Hengki Irawan, Magister Pendidikan. Langsung saja kita mulai dengan definisi dari grup siklik. Definisi dari grup siklik yaitu misal G dengan operasi bintang adalah sebuah grup. G dengan operasi bintang ini dikatakan grup siklik jika dan hanya jika terdapat elemen A di G, sedemikian hingga setiap elemen dari G dapat dibangkitkan oleh A. Nah, elemen A ini disebut dengan generator. Singkatnya, G dengan G dengan operasi bintang ini dikatakan grup siklik jika dan hanya jika G memiliki generator atau pembangkit. Nah, maksud dari kalimat yang berwarna kuning ini apa sih? Setiap elemen dari G dapat dibangkitkan oleh A. Ini dibangkitkan ini maksudnya apa? Nah, maksud dari setiap elemen G dapat dibangkitkan oleh A, ini adalah setiap elemen di G itu dapat dinyatakan dengan penggandaan dari A. Atau dapat ditulis dengan untuk setiap G di G, maka G sama dengan A pangkat N, dengan N di Z. Sehingga G ini sama dengan himpunan dari A pangkat N dengan N di Z. Hal ini berarti bahwa A adalah pembangkit atau generator dari G yang dapat ditulis dengan G sama dengan kurung lancip A. Agar lebih mudah dalam memahami definisi ini, maka perhatikan contoh soal berikut. Contoh soalnya adalah diberikan grup Z5 dengan operasi penjumlahan dan Z sama dengan himpunan dari kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tentukan apakah grup Z5 dengan operasi penjumlahan ini adalah grup siklik atau tidak. Nah, jawabannya adalah, perhatikan, untuk yang pertama kita akan mengecek kelas 1 terlebih dahulu. Apakah kelas 1 ini merupakan generator dari Z5 atau tidak? Untuk yang pertama, kelas 1 ini hanya membangkitkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, untuk kelas 1 ditambah kelas 1 itu sama dengan kelas 2. Hal ini berarti bahwa kelas 1 ini membangkitkan kelas 2. Nah, kelas 1 ditambah kelas 1 ini dapat dituliskan dengan kelas 1 pangkat 2. Seperti yang ada di sampingnya itu. Lalu, kelas 1 ditambah kelas 1 ditambah kelas 1 sama dengan kelas 3. Yang artinya, kelas 1 ini juga membangkitkan kelas 3. Selanjutnya, kelas 1 ditambah kelas 1 ditambah kelas 1 ditambah kelas 1 ini sama dengan kelas 4. Yang artinya juga kelas 1 ini membangkitkan kelas 4 juga. Dan yang terakhir, kelas 1 ditambah kelas 1 ditambah kelas 1 ditambah kelas 1 ditambah kelas 1 sebanyak 5 kali, ini sama dengan kelas 0. Yang berarti juga bahwa kelas 1 ini membangkitkan kelas 0. Tadi kita ketahui bahwa Z ini terdiri dari kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, dari yang kita lakukan tadi, dapat diketahui bahwa kelas 1 ini membangkitkan semua elemen di Z5. Jadi, kelas 1 ini merupakan generator dari Z5. Setelah mengetahui bahwa kelas 1 ini merupakan generator dari Z5, kita coba untuk mengecek lagi apakah kelas 2 ini juga merupakan generator dari Z5 atau bukan. Nah, kelas 2 ini juga membangkitkan kelas
membangkitkan dirinya sendiri, yaitu kelas 2. Untuk kelas 2 ditambah kelas 2 itu sama dengan 4, yang artinya kelas 2 ini membangkitkan kelas 4. Selanjutnya kelas 2 ditambah kelas 2 ditambah kelas 2 ini sama dengan kelas 1. Yang artinya juga kelas 2 ini membangkitkan kelas 1. Selanjutnya kelas 2 ditambah kelas 2 ditambah kelas 2 ditambah kelas 2 ini sama dengan kelas 3. Yang artinya juga kelas 2 ini juga membangkitkan kelas 3. Dan yang terakhir kelas 2 ditambah kelas 2 ditambah kelas 2 ditambah kelas 2 ditambah kelas 2 ini sama dengan kelas 0. Yang berarti bahwa kelas 2 ini juga membangkitkan kelas 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kelas 2 ini membangkitkan semua elemen di Z0. Jadi, kelas 2 ini merupakan generator atau pembangkit dari Z5. Nah, selanjutnya kita akan mengecek juga kelas 3 dan kelas 4. Apakah kelas 3 dan kelas 4 ini merupakan generator dari Z5 atau tidak? Nah, dapat diperhatikan dengan cara yang tadi juga, kita dapat mengetahui bahwa kelas 3 ini juga merupakan generator dari Z5. Begitu juga kelas 4 yang merupakan generator dari Z5. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui bahwa Z5 ini dibangkitkan oleh kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Sehingga dapat ditulis dengan Z5 ini sama dengan kurung lancip kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dan Z5 dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup siklik. Karena tadi kita kembali pada definisi, yaitu grup siklik, sebuah grup dikatakan sebagai grup siklik itu apabila grup tersebut memiliki generator atau pembangkit. Setelah kita mengetahui definisi dari grup siklik, maka kita lanjutkan pada teorema 1 dari grup siklik, yang berbunyi, setiap grup siklik adalah abelian. Nah, dari teorema ini terdapat bukti. Kan kita tahu bahwa sebuah teorema itu perlu bukti. Bukti dari teorema 1 ini adalah, misal, G dengan operasi bintang adalah grup siklik dengan generator A, atau G sama dengan kurung lancip A. Misal, XY itu di G dengan X sama dengan A pangkat M, dan Y sama dengan A pangkat N, dan M, N itu di Z. Akan ditunjukkan bahwa X bintang Y itu sama dengan Y bintang X. Selanjutnya perhatikan, X bintang Y sama dengan A pangkat M bintang A pangkat N. Sesuai dengan tadi yang setelah diketahui, X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N, itu tadi disubstitusikan ya. Nah, X bintang Y itu sama dengan A pangkat M bintang A pangkat N, sama dengan A pangkat M ditambah N, sama dengan A pangkat N ditambah M, ini kita komutatif. Kan penjumlahan itu bersifat komutatif. Nah, selanjutnya, sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M, yang menghasilkan bahwa X sama dengan X bintang Y sama dengan Y bintang X. Nah, dengan hasil yang kita peroleh itu dapat diketahui atau dapat diperoleh bahwa G bintang atau G dengan operasi bintang ini merupakan abelian. Nah, setelah kita memahami bukti tadi atau bukti dari teorema 1 ini, matematika tidak afdol ya rasanya kalau tidak ada contoh soal. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Diberikan grup Z dengan operasi penjumlahan dan Z sama dengan himpunan dari kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Ini adalah grup siklik dengan Z5 ini sama dengan kurung lancip kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, tunjukkan bahwa Z5 dengan operasi penjumlahan ini adalah abelian, adalah grup abelian. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan tabel Cayley ya. Nah, perhatikan tabel Cayley berikut. Tabel Cayley ini di atas terdapat
kelas 1 pangkat 5, kelas 1 pangkat 1, kelas 1 pangkat 2, kelas 1 pangkat 3, dan kelas 1 pangkat 4. Begitu juga di sisi kiri, juga terurut dari kelas 1 pangkat 5, kelas 1 pangkat 1, kelas 1 pangkat 2, kelas 1 pangkat 3, dan kelas 1 pangkat 4. Nah, urutan ini tuh bisa diacak sesuai dengan kebutuhan ya. Dan nanti hasilnya itu tetap akan sama saja. Yang penting di atas dan yang bagian kiri itu sama. Selanjutnya perhatikan bahwa kelas 1 pangkat 5 ditambah kelas 1 pangkat 5 ini adalah 1 pangkat 0. Kelas 1 pangkat 1 ditambah kelas 1 pangkat 5 itu 1 pangkat 1. Nah, begitu seterusnya. Setelah tabel Cayley ini terisi penuh, kita dapat perhatikan bahwa di diagonal yang berwarna ungu lebih gelap, itu kita dapat lihat bahwa terdapat 1 pangkat 0, 1 pangkat 2, 1 pangkat 4, 1 pangkat 1, dan 1 pangkat 3. Yang ini merupakan elemen dari Z5 yang tadi kita sudah ketahui di awal. Lalu perhatikan bahwa elemen yang berada di atas diagonal itu sama dengan elemen yang berada di bawah diagonal. Yaitu diagonal ini seperti cerminnya gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Z5 dengan operasi penjumlahan adalah abelian. Selanjutnya kita punya lagi setiap grup abelian belum tentu siklik. Jadi, tadi kan teorema 1 mengatakan bahwa setiap grup siklik adalah abelian. Jadi, setiap grup siklik itu pasti abelian. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Setiap grup abelian itu apakah siklik? Nah, di sini kita dapat menjawab bahwa setiap grup abelian itu belum tentu siklik. Dengan kita bisa mengajukan atau menyodorkan contoh ya. Nah, contoh soalnya adalah diberikan grup Z4 dikurangi himpunan dari kelas 0 dengan operasi perkalian dan Z sama dengan himpunan dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 adalah grup abelian. Tunjukkan apakah Z4 dikurangi himpunan dari kelas 0 dengan operasi perkalian ini siklik atau tidak. Langsung kita jawab. Kita mencarinya seperti yang ada di contoh soal pertama tadi ya. Nah, kelas 1 ini membangkitkan dirinya sendiri, yaitu kelas 1. Kelas 1 dikali kelas 1 ini membangkitkan kelas 1 atau dirinya sendiri. Kelas 1 dikali kelas 1 dikali kelas 1 itu juga membangkitkan dirinya sendiri. Dan kelas 1 dikali kelas 1 dikali kelas 1 dikali kelas 1 ini juga membangkitkan dirinya sendiri. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelas 1 ini hanya membangkitkan dirinya sendiri di Z4 dikurangi kelas 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelas 1 ini bukan generator dari Z4 dikurangi himpunan dari kelas 0. Selanjutnya kita cek, apakah kelas 2 ini juga merupakan generator atau bukan. Nah, kelas 2 ini membangkitkan dirinya sendiri. Kelas 2 dikali kelas 2 ini membangkitkan kelas 0. Kelas 2 dikali kelas 2 dikali kelas 2 ini membangkitkan kelas 0. Dan kelas 2 dikali kelas 2 dikali kelas 2 dikali kelas 2 itu juga membangkitkan grup 0. Nah, dapat kita lihat dari yang telah kita cek di atas itu kelas 2 itu hanya membangkitkan dirinya sendiri di Z4 dikurangi himpunan dari kelas 0. Jadi, kelas 2 ini bukan generator dari Z4 dikurangi himpunan dari kelas 0. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kita cek apakah kelas 3 ini merupakan generator atau bukan. Dapat kita lihat bahwa kelas 3 ini sama dengan 3, kelas 3 ini sama dengan kelas 3, yaitu membangkitkan dirinya sendiri. Kelas 3 dikali kelas 3 ini membangkitkan kelas 1, kelas 3 dikali kelas 3 dikali kelas 3 ini membangkitkan kelas 3. Kelas 3 dikali kelas 3 dikali kelas 3 dikali kelas 3 ini membangkitkan kelas 1. Dapat kita simpulkan bahwa kelas 3 ini hanya membangkitkan kelas 1 dan kelas 3 di Z4 dikurangi himpunan dari
kelas 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kelas 3 ini bukan generator dari Z4 dikurangi himpunan dari kelas 0. Nah, karena Z4 dikurangi himpunan dari kelas 0 ini tidak dibangkitkan oleh kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3, atau dapat kita dapat kita sebut bahwa tidak memiliki generator, maka Z4 dikurangi himpunan kelas 0 ini bukan merupakan grup siklik. Sekian dari penjelasan yang telah saya paparkan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang terbelit-belit. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.